Alanang tamulay ma pertanyaan atta, tapahoho maruhatta, martangyang mahita di bagasar ruhatta be. Amen. Marit dehita siya bukwede nomor 391 ayat sada dohot 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni ton di porbadia na tumapalangi do tanoon. Amen. Manang ise hamuna na sangap, ima gabe pangoloy di dongan na, jadi manang ise hamuna na parjolo, ima gabe na poso di dongan na. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, na sokal jala bonar, dia lohodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na seret marroha, alani upangido hami tuho, say ramoti mahami, asa unang jukat hami, jala unang gijang rohanami, alay togu-togu mahami marhite-hite tondim, asa uduk, seret, tobok, jala burjuru hanami dia dopan ni halak saluhut. Say dongani mahami, asamian hami di bagasan ho, doho di bagasan hatami. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maret deta siya bukwede nomor 211 ayat sada. Hata ni debata di epistel di partangengatta bodarion tersurat di Markus 10 ayat 35 sahatu ayat 45 marsika soring mahita majaha dungi Roma madapotun ibana si Jakobus do si Yohanes akka anak ni Sebedeus ay hata nasida guru nami adong do pinangido ni rohanami
silehonommu tuhaminian, Gabenin nama mandok na sida, ay ahado pinangido ni rohamu, siwahenok kutuhamu, dungi dinok nasida matu ibana, naeng bahenommu hami hudul dihasangapami, nasada tusiamumu, nasada nari tuhabirangmu, alay nina Jesus mamandok na sida, dang diboto hamu na pinangido munay, tung tarinum hamu ma sinumoki, tung taparidi hamu ma paridion si paridioki, gabe didok nasida matu ibana, tarbain hamido, dunginin na Jesus mamandok nasida, tutudonian, inumomunado sinumoki, jala paridio munado paridioki si paridioki. alay na mambayan hundul tu siamuku, doho Tuhan biraku, dang guru diahui, diaka naung dirade hiandoi. Alay dung tarbegi tuna sapului, gabi sogoma rohani nasida disi Jakobus dohot Yohanes. Jadi di papungu Jesus manasida, ninna mamandok nasida, di boto hamudo, dirajai akka si gomgomi bangso do, pari penasida, jala dipaksa akka nasangapna donasida. Alay unang masongoni, anggo di hamu, manang isi hamu nagyot sangap, ima gabi pangoloy di donganna. Jala manang ise hamu, nanaing parjolo, ima gabe na poso ni dongan na saluhuna. Ainang anak ni Jolmaipe, dadas asa dioloy halak ibana, umbahin naro, ibana do balik pangoloy, jala mangalehon hosana, bahit tobus ni torop Jolmai. Ido yang gosahat na, martua ma nama tumangion hata ni debata, jala na upiapsa. Amin. Maredeta sebukwede nomor 757 ayat sada. Tangiang pangodianon. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan berikan pada kami saat ini, di mana kami masih bisa merasakan dan mampu menjalani kegiatan kami pada hari ini dengan semangat dan kasih-Mu, serta perlindungan dengan pengasihan-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melakukan dan melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas kami dengan baik dan benar, serta kami bisa berguna bagi bangsa, negara, serta berguna bagi sesama kami sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kasih-Mu, Allah. Ajar dan bimbinglah pemimpin-pemimpin kami, Tuhan, agar lebih bijaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berkatilah, berikan roh dan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami untuk membawa negara kami lebih baik dan lepas dari segala cobaan dan permasalahan. Kami berdoa atas tim medis, dokter, dan orang-orang yang saat ini ikut berjuang membantu melawan penyakit COVID-19 yang melanda negara kami, ya Allah. Berikanlah mereka roh kesabaran, ketabahan dalam menjalankan pekerjaan mereka. Lindungi dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan penyakit. Berikanlah kesembuhan pada orang-orang yang saat ini menderita dalam penyakit, agar mereka dapat bersukacita kembali bersama-sama kami. Engkau tahu, ya Allah, pada saat ini banyak pergumulan yang terjadi pada jemaat-Mu HKBP, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terbawah, terlebih yang terjadi dalam HKBP Cibinong, yang begitu banyak persoalan dan banyak
hambatan serta tantangan yang dihadapi seluruh jemaat-Mu dalam pembangunan gereja-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan diam dan akan selalu ikut campur tangan untuk selalu mempersatukan kami seluruh jemaat-Mu, jemaat yang peduli akan pembangunan gereja-Mu, agar selalu membuka hatinya, memberikan yang terbaik dalam pembangunan ini. Jadikanlah seluruh orang yang ingin merusak, jauhkanlah seluruh orang-orang yang ingin merusak dan menghambat pembangunan ini. Buka mata hati mereka, agar mereka menyadari bahwa apa yang mereka perbuat adalah perbuatan yang salah dan keliru, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar dan bimbinglah mereka ya Allah untuk mengenal kasih-Mu dalam kebenaran. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau tahu ya Allah bahwa sebentar lagi HKBP akan mengadakan Sinode Agung untuk memilih seorang Epurus, Sekjen dan Preses dan seluruh jajarannya. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, bukalah dan mata hati mereka, buka mata hati para pemilih yang akan memilih dan menentukan seorang Epurus yang bijaksana dan berbudi pekerti dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk 5 tahun ke depan. Berikan roh hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemilih untuk mencari seorang pemimpin yang bijaksana di tengah-tengah seluruh jemaat yang percaya dan takut akan Tuhan. Menjadi pemimpin yang tauladan di tengah-tengah negara kami, terlebih-lebih di tengah-tengah seluruh gereja HKBP. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, orang tua kami, dan seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Jadi jauhkan mereka dari mara bahaya dimanapun mereka berada. Terkhusus buat saudara-saudara kami yang di dalam keadaan sakit pada saat ini ya Allah, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengangkat seluruh penyakit dari tubuh mereka. Berkati seluruh obat yang dimakannya, berkati tim medis yang menanganinya, agar dengan kesembuhan itu mereka dapat berkumpul kembali bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajar dan bimbinglah seluruh jemaat-Mu yang ya Allah, agar lebih taat dan takut akan Tuhan. Jauhkan segala cobaan dan segala penyakit yang ingin menghampirin kami. Tuhan, berilah kami kesabaran serta kesetiaan di dalam iman kepadamu, agar kami mampu saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami dengan tulus. Bimbinglah kami ke jalan yang benar, karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Maret dehita siabu kuede nomor 30 ayat 1 dohot 2. Amin.
Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di mana pada saat ini Engkau memperkenankan kami bersekutu kembali dengan-Mu lewat acara ibadah keluarga. Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangi hati, pikiran dan seluruh panca indera kami, agar kami hanya terarah kepadamu dan kami boleh memahami setiap firman-Mu, sehingga kami dapat menyesuaikan hidup kami, menyesuaikan diri kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita di acara ibadah keluarga pada saat ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa-bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita, kepemimpinan yang efektif. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah pepatah dari Ubuntu Afrika, yang mana pepatah ini juga pernah dikutip oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang ke-35 dalam suatu pidatonya, yang berbunyi demikian. Jika Anda ingin berjalan lebih cepat, berjalanlah sendirian. Jika Anda ingin berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama dengan orang lain. Jika Anda ingin berjalan lebih cepat, berjalanlah sendirian. Jika Anda ingin berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama dengan orang lain. Demikian kira-kira
pepatah tersebut. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, berjalan lebih cepat dan berjalan lebih jauh sebenarnya ini menggambarkan perspektif kehidupan manusia. Tetapi penekanannya bukan hanya sekedar pada kalimat berjalan. Karena setiap orang dapat berjalan dan itu hal yang mudah untuk dikerjakan. Tetapi yang menjadi esensi bagaimana kita berjalan dan memaknai perjalanan hidup. Inilah yang hendak ditekankan dari pepatah tersebut. Sejatinya dengan berjalan sendirian orang bisa berjalan secepat yang ia kehendaki. Ia tidak perlu cemas dengan orang lain. Ia bisa mengatur ritmenya sendiri dan ia dapat mengatur waktu perjalanannya. Tetapi ia tidak memiliki pelengkap yang dapat melatihnya berbela rasa dan memberikan rasa aman dan nyaman. Kadang-kadang dalam perjalanan kita boleh berjalan sesuka hati kita, tetapi acap kali kita diperhadapkan pada situasi mara bahaya atau kelelahan dan keletihan. Karena perjalanan yang kita lalui itu begitu panjang, begitu berat dan melelahkan. Ketika kita berjalan sendiri, bisa-bisa kita merasa frustasi dan memilih untuk memutuskan mengakhiri perjalanan kita. Tetapi jika kita ingin berjalan lebih jauh, ada baiknya kita memiliki seorang teman atau berteman dengan orang lain agar perjalanan itu terasa lebih menyenangkan. Ada begitu banyak hal yang kita lalui dalam perjalanan hidup kita. Mungkin kita berhadapan dengan situasi keletihan. Mungkin kita kehabisan bekal. Mungkin kita bisa merasa frustasi. Tetapi dengan kehadiran orang-orang yang di samping kita, dengan kehadiran teman, maka kita dapat berjalan lebih jauh lagi. Ketika kita jatuh, ada orang-orang di samping kita yang bersedia menopang kita, mengangkat kita. Ketika kita kekurangan bekal atau kehabisan bekal, maka kita dapat berbagi bekal. Dan perjalanan bersama itu jauh lebih nikmat dan menyenangkan. Sebab ada banyak hal yang dapat kita lakukan bersama untuk mengatasi dan menyiasati kebosanan kita. Itulah kegunaannya jika kita mau berjalan lebih jauh. Melakukan lebih banyak hal. Menikmati setiap yang kita kerjakan, menikmati perjalanan kita. Demikian halnya dengan nats khotbah kita pada saat ini. Penggalan kisah ini merupakan diskusi antara Yitro dengan Musa. Yitro sebagai mertua Musa dan Musa sebagai menantunya. Pada saat Yitro melihat atau Jethro melihat Musa memimpin bangsa Israel, ia disibukkan dengan berbagai perkara yang membuat ia semakin tidak maksimal dalam kehidupannya. Dan Musa berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala dan sulit untuk diatur. Lelah secara fisik, lelah secara psikis. Belum lagi orang-orang yang datang kepadanya meminta nasihat, meminta pertimbangan dan petunjuk, tidak dapat memperoleh hasil yang maksimal. Sebab Musa bekerja seorang diri.
Jethro melihat hal ini dan memberikan nasihat kepada Musa agar Musa mau merubah gaya kepemimpinannya supaya ia menjadi lebih efektif. Dan inilah yang hendak ditekankan bagi kita lewat nats khotbah kita pada saat ini. Organisasi, keluarga, pekerjaan, gereja, punguan atau apapun itu akan menjadi efektif, menjadi lebih baik, menjadi lebih terarah ketika kita memiliki orang-orang di sekeliling kita yang mampu dan mau bekerja sama dengan kita. Jethro menasihatkan agar Musa dapat lebih efektif menjalankan roda kepemimpinannya. Dan Jethro menyarankan Musa untuk mau mendelegasikan sebagian tugas-tugasnya. Sebab itu, sebelum kita menelaah lebih jauh nats ini, satu hal penting yang hendak ditekankan bagi kita, jangan pernah berjuang dan berusaha sendiri dalam hidup ini. Jangan pernah berjuang dan berusaha sendiri, sebab kita tidak akan pernah bisa maksimal. Kita butuh orang lain. Sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga, sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah organisasi, sebagai seorang pemimpin dimanapun kita akan menjadi lebih efektif jika ada orang lain yang mendukung, menopang, dan menolong kita. Maka dari itu, pesan pertama yang hendak disampaikan kepada kita, ingat dan sadarilah bahwa setiap kita memiliki kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Dan salah satu kesalahan yang paling sering kita lakukan adalah kecenderungan ingin menyelesaikan segala sesuatu sendirian. Ada semacam ketakutan dalam hati dan pikiran kita. Kita berpraduga bahwa mungkin orang lain tidak akan dapat mengerjakan itu sebaik kita. Sehingga kita sulit untuk percaya kepada orang lain dan kita memilih untuk turun tangan. Segala sesuatu kita kerjakan sendiri. Ingat, sehebat apapun kita akan terasa sangat melelahkan dan kita tidak akan maksimal dalam mengerjakan segala sesuatu. Musa adalah orang yang sungguh terlatih. 3 etapa kehidupan ia jalani. Masa 40 tahun pertama dia berada di tengah-tengah istana, bukan tanpa kebetulan. Ketika Firaun hendak membinasakan anak-anak di bawah pemerintahan atau kekuasaannya, maka Musa diselamatkan sehingga ia diangkat menjadi anak di kalangan istana Firaun. Dan pada zaman itu, pendidikan, kepemimpinan, dan berbagai hal diperoleh di lingkungan istana. Tidak ada pendidikan yang lebih bagus dibanding pendidikan yang diperoleh di tengah-tengah lingkungan istana. 40 tahun pertama adalah masa pembelajaran bagi Musa. Ia memperlengkapi dirinya dengan berbagai pengetahuan, dengan berbagai kecakapan. Dan Tuhan sengaja menempatkan Musa di Mesir, di istana, supaya ia memperoleh pendidikan terbaik. 40 tahun masa pengembaraannya, Tuhan sengaja menempatkan Musa dan mendesain itu sedemikian rupa supaya ia bisa belajar
memahami kondisi geografis, tempat-tempat yang akan ia lalui ketika nantinya ia akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Dan 40 tahun masa hidupnya yang ketiga, dia akan mengaplikasikan setiap pendidikan, setiap ilmu yang ia peroleh dari istana, dan mampu mengemban tugas untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dia begitu mumpuni dengan pengetahuan yang ia miliki. Tetapi sehebat dan selengkap apapun pengetahuan kecakapan yang ia miliki, ia sungguh amat menyadari bahwa dirinya memiliki kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Sebab itu, dia mau mendengarkan nasihat dari mertuanya. Musa memperoleh begitu banyak pendidikan, begitu banyak hak istimewa selama di istana, yang mana semua itu menjadi bekal baginya untuk menjalani hari-hari dalam kehidupannya. Tetapi ia tetap merasa dirinya tetap memiliki kekurangan. Dia tidak terjebak kepada sikap yang merasa dirinya paling benar dan absolut. Dan inilah teladan pertama yang perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa bahwa diri kita adalah segala sesuatunya. Dan jangan pernah berupaya untuk menjadi seorang yang perfeksionis. Keinginan untuk menjadi orang-orang yang menonjol, keinginan untuk menjadi populer, keinginan untuk mendapatkan tepuk tangan, dan keinginan untuk dianggap atau dinilai orang hebat seringkali membuat kita terjebak pada hal-hal yang tidak perlu. Kita mengerjakan segala sesuatu sendiri. Kita tidak mau mempercayai orang lain. Kita merasa diri kita yang paling hebat. Selama kita merasa diri kita yang paling hebat, paling mampu, paling bisa, kita akan terjebak pada kesibukan yang tidak membuahkan apa-apa selain keletihan, frustasi, dan keputusasaan. Kedua, untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif sama seperti Musa, kita harus memiliki kerendahan hati untuk mau menerima masukan. Memiliki kerendahan hati untuk mau menerima masukan. Seorang pemimpin yang merasa bahwa dirinya sudah tahu segala sesuatu, dia akan berpandangan bahwa ia tidak perlu lagi belajar. Dia anti terhadap kritik, dia anti terhadap masukan. Dan dia akan menyepelekan orang-orang lain di luar dirinya. Sehebat apapun kita tidaklah lengkap. Sebab itu kita harus melatih diri kita untuk mau menerima setiap masukan. Tetapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan, karena keakuan kita yang begitu besar membuat kita sulit mau menerima masukan dari setiap orang. Mendengar nasihat, mendengar petunjuk dan arahan ini bermanfaat untuk kita di masa depan. Camkan ini, jika kita tidak mau mendengar, maka kita akan melewatkan begitu hal yang bisa menjadikan kita menjadi lebih baik.
Sebab itu, ingat kembali penciptaan. Tuhan menciptakan kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mendengar orang-orang di sekeliling kita, mendengar orang-orang kecil, bukan hanya mendengarkan hal-hal yang menyenangkan, bukan hanya mendengarkan hal-hal yang kita suka. Kritikan, cemoohan, itu hal biasa dalam hidup. Bukan karena kritikan, bukan karena cemoohan kita tersiksa, tetapi kita memilih untuk terlalu menanggapi itu semua. Apalagi di tengah-tengah zaman ini. Zaman yang mengagung-agungkan popularitas. Like, subscribe, dan jempol. Kita ingin dianggap hebat. Kita berharap orang-orang memuji kita. Sehebat apapun yang kita kerjakan, tidak semua orang mau mengakui itu. Dan seburuk apapun yang kita lakukan, pasti akan selalu ada yang mendukung. Karena itu, kerjakan yang terbaik, dengarkan masukan, perbaiki diri, dan jadilah lebih baik. Maka kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang efektif, menjadi manusia yang efektif. Dan yang ketiga dari nats ini, dari hasil penggalian saya yang saya temukan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempersiapkan dan membina orang-orang yang dapat membantunya memimpin dan menjadi pemimpin berikutnya. Proses mentoring, proses kaderisasi itu perlu. Songonido nang itonga-tonga ning ulut taon. Unang hirim boy pitor jago sada-sada halak. Ketika kita dalam pekerjaan kita mumpuni, baik, jangan harap anak-anak kita juga seperti itu. Perlu proses pelatihan, perlu dibimbing, perlu diarahkan. Karena itu seorang pemimpin yang baik dan pemimpin yang hebat mendelegasikan tugasnya kepada orang lain, memberi tanggung jawab kepada orang lain, dan mempersiapkan pemimpin berikutnya. Bukan sor sendiri dengan kepemimpinannya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk menemukan dan menggali potensi yang mereka miliki, sehingga mereka mengalami pertumbuhan dan mengalami peningkatan. Mempersiapkan sumber daya insan yang terampil, kompeten, dan berkualitas untuk menjalankan kepemimpinan di masa depan. Tapi yang menjadi kendala, sering kita menuntut orang lain, tetapi kita tidak mau meluangkan waktu kita untuk mendidik, mengarahkan, dan menuntun. Tahirim do jagoa ke anak kotai. Kita berharap anak-anak kita hebat, jago, dan dapat diandalkan. Tetapi banyak orang tua hanya mau menginvestasikan uangnya, tetapi tidak pernah mau menginvestasikan waktunya. Godang dua kanatoras na gabi penjahat, sotong idaya kagelek ku besongon na huday hianinna. Akhirnya dia memanjakan dengan segala fasilitas. Dia memberikan segala sesuatu yang anaknya inginkan, tetapi bukan memberikan apa yang anaknya butuhkan. Tidak selalu kita akan menemukan orang-orang yang tepat, tetapi tugas kita mempersiapkan orang-orang yang tepat dan terampil nantinya. Tidak ada gunanya kita berdoa semalam suntuk dan berdoa sampai suntuk, berharap anak-anak kita nantinya akan menjadi anak-anak yang baik, berharap sumber daya gereja kita, sumber daya manusianya menjadi baik, tetapi kita tidak mau meluangkan waktu untuk melatih dan mempersiapkan.
Jangan harap ketika menjadi seorang guru, kita hanya mentransfer pengetahuan tetapi tidak melatih. Melatih dan mempersiapkan mereka soal mental, soal attitude, soal kemampuan berhadapan dengan berbagai persoalan dan masalah akan membentuk karakternya. Dan dengan demikian, organisasi kita, keluarga kita, gereja kita akan menjadi efektif. Dan kita pun menjadi efektif. Maka marilah mulai menghilangkan curiga dan waspada terhadap orang lain, bersedia mendengar setiap masukan, dan maulah meluangkan waktu melatih orang-orang di sekitar kita untuk menjadi pemimpin berikutnya. Dan perhatikanlah, segala sesuatu jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu menjadi cermin, menjadi teladan, menjadi pemacu bagi kami, agar kami memantaskan diri kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang efektif, yang membawa organisasi yang kami pimpin, membawa keluarga kami, membawa anak-anak kami, membawa setiap umat-Mu untuk menjadi lebih baik lagi, agar kami mampu bersinergi dan semakin menajamkan potensi dan kualitas yang kami miliki. Kami sadar Tuhan, kadangkala kami terjebak pada sikap pengkultusan diri kami, sehingga kami sulit percaya kepada orang lain. Kami berpikiran dan berprasangka negatif tentang orang lain, sehingga kami tidak mau berbagi beban, berbagi tugas dan berbagi tanggung jawab. Sehingga kami direpotkan oleh hal-hal yang tidak semestinya kami peroleh dalam kehidupan kami. Kami disibukkan mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat dan lebih banyak menyia-nyiakan waktu kami mengurusi hal-hal yang sifatnya remeh-temeh ya Tuhan. Tetapi lewat firman-Mu kami diteguhkan supaya kami belajar dan meneladani sosok Musa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau membuka hati kami agar Engkau membentuk kami, maka itulah awal perubahan bagi kami untuk mengoptimalkan kemampuan kami, diri kami, dan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang efektif, menjadi pemimpin yang efektif di setiap aras. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya lewat nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maredehita laos tapasahat mapeliata, edeta siya bukwede nomor 650 lalu siya nayat sada.
Alede batama namin na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na maulutus. Upasat tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gebewap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasya kami pilihanon pati bulhon harajomu. Ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok maulyate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangidohon di tangiak katopatay. Alia manami na di banua gijang, sa pinorobadia maguarmo, sa Roma harajaonmo, sa sao malomoni roham di banua tongos songon na di banua ginjang. Leo matuhami sadareon hangoluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togi hutu pangunjungan, balua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodia sangapon saleleng nileleng na. Amen. say di dongan niya sinirohan ni Tuhata Jesus Kristus, dot holong ni rohan ni di bata ama, dohot parsauran ni Tod di parbadia mahamu saluhut na. Amin.